Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Syifa masih menahan geram. Dia masih terbayang penolakan yang diucapkan Gara melalui sekretarisnya. Apa susahnya menandatangani berkas dokumen kerjasama itu? Bukankah mereka akan saling menguntungkan? Syifa juga terbayang rupanya Bening. Memang masih sangat muda dan segar, bahkan seperti masih gadis. Namun, memangnya dia kalah menarik. Dia cantik, kulitnya eksotis, dan orang-orang bilang dia seksi. Kurang apa lagi coba? Nona Syifa, Tuan menelpon barusan, kata asisten perempuan itu membuyarkan lamunan Syifa. Ayah pasti mempertanyakan ketidakhadiranku di meeting perusahaan Jaya Wijaya kan? Tanya Syifa lagi. Ya Nona, harusnya selain rencana pertemuan dengan perusahaan Tuan Gara, Nona juga mesti ingat dengan yang lainnya. Pimpinan Jaya Wijaya pasti sangat kecewa, apalagi itu proyek dengan ayah Nona. Syifa memberengut. Lihatlah, gara-gara gagal bertemu dengan Gara, dia jadi harus membatalkan dengan meeting lainnya. Sebentar lagi, ayahnya pasti akan menelpon langsung ke ponselnya. Nona tidak boleh mencampur adukan urusan pribadi dengan pekerjaan. Profesional harus menjadi prinsip seorang pebisnis, Nona. Syifa memandang asistennya itu dengan tatapan jengah. Ia kesal setengah mati karena tak ada satu orang pun yang mendukungnya. Kau itu tak mengerti bagaimana rasanya jadi aku, Mai, dengus Syifa keras kepala. Aku mengerti, Nona, tapi tentu saja Nona tak harus sampai memaksakan seperti ini. Tuan Gara itu lebih memilih keluarganya. Dia sangat mencintai istrinya. Begitu terlihat kan tadi saat kita melihatnya di perusahaan Tuan Gara? Apa Nona masih berusaha menutup mata dan percaya diri bahwa Tuan Gara akan luluh dengan Nona yang selalu mengejarnya? Syifa mengibaskan tangannya. Ia memandang kesal ke arah Maya yang hanya bisa menggelengkan kepala melihat kelakuan atasannya itu. Pesankan aku makanan, aku lapar sekali, ujar Syifa kemudian sembari berlalu menuju ke kamar mandi. Ia ingin mendinginkan pikirannya yang penuh dan hanya dipenuhi tentang Gara saja. Nona begitu keras kepala, desis Maya sembari menekan aplikasi untuk memesan makanan online. Memangnya salah kalau aku jatuh cinta kepada Gara? Aku pun tak minta perasaan ini, dia muncul sendiri. Syifa menggerutu di bawah pancaran air. Ia memang terobsesi ingin memiliki Gara, lelaki yang jelas sekali menunjukkan ketidaktertarikannya kepada Syifa itu, seperti malah menjadikan magnet yang membuat Syifa penasaran setengah mati. Rasa ingin memiliki malah semakin menggunung kini. Di kediamannya saat ini, Bening dan Gara baru saja sampai. Mereka cukup senang bisa bersama anak-anak. Waktu yang berharga seperti ini memang jarang mereka dapatkan. Jadi, Gara ingin memanfaatkannya sebaik mungkin. Abi dan Mentari bersama Mbak dulu ya. Ayah dan Bunda mau membersihkan badan dulu. Ia menyerahkan kedua anaknya kepada dua pengasuh mereka. Gara merangkul Bening bersama menapaki anak tangga menuju ke kamar mereka. Para pengasuh dan juga pelayan di rumah itu selalu suka melihat kemesraan pasangan muda itu. Gara yang sudah matang dengan Bening yang masih sangat muda, tetapi mampu mengimbangi Gara dengan sikapnya yang dewasa. Perpaduan yang pas dan mengagumkan. Besok, Mas Gara ada pemotretan buat majalah bisnis, juga berita di media sosial. Mereka ingin Mas membawa anak juga istri, kata Gara saat mereka berada di dalam kamar mandi dan saling membersihkan diri. Maksudnya, seperti foto keluarga begitu, Mas? Tanya Bening tak paham. Ya, seperti itu. Kau mau kan sayang? Tanya Gara penuh harap. Bening mengangguk sembari memijat rambut suaminya dengan shampoo. Setelah perbincangan itu, mereka memanfaatkan waktu untuk bermesraan sebentar hingga mendapat pelepasan. Malam menjelang, saat akan tidur, Gara mendengar ponselnya bergetar, tanda ada notifikasi pesan masuk ke dalam aplikasi chatnya. Gara menggelengkan kepala, melihat isi pesan yang baru saja dia baca. Gara, sepertinya kita harus bicara. Aku sampai harus ditanyai ayahku karena kau membatalkan kerja sama kita. Aku butuh penjelasan darimu.
Gara mengerutkan kening. Perempuan satu ini memang bebal. Sekarang malah membawa-bawa ayahnya. Setelah membaca berkas kerjasama yang belum sempat ditandatangani olehnya kemarin, ia sempat membaca nama dari pemilik perusahaan yang sekarang tengah dijalani oleh Siva itu. Ternyata ayahnya, Tuan Wibowo, pun mengenal pebisnis handal itu yang ternyata adalah ayah Siva. "Siapa, Mas?" tanya Bening sembari naik ke atas ranjang. "Siva, dia bebal sekali." "Dia pantang menyerah ya, Mas?" Bening terkekeh. "Tak tahu malu lebih tepatnya, sayang." "Jangan begitu, dia hanya sedang tersesat dalam pikirannya," kilah Bening. "Kau tak cemburu, sayangku?" "Mana ada istri yang tidak cemburu dengan hal semacam ini, Mas. Tapi Bening yakin Mas Gara pasti tahu dan ingat dengan Bening. Mas Gara tidak mungkin tergoda dengan perempuan seperti itu." "Pintar, Mas semakin tergila-gila kepadamu." Gara mengecup kening istrinya itu, lalu mengajak Bening untuk tidur. Besok jadwal mereka akan cukup padat. "Lihat ke sini, Pak Gara." "Oke, Bu Bening, senyumnya jangan lupa." Sang fotografer mengarahkan pose yang bagus untuk Gara juga Bening. Mereka berpose berdua dulu. Keduanya tampak serasi dengan Bening yang mudah diarahkan oleh fotografer. Berbagai posisi sudah mereka dapatkan. Angle terbaik saat Gara dan Bening saling bertatapan. Di sini, vibe Bening tak hanya seperti seorang istri, tapi juga seperti sekretaris pribadi Gara, karena Bening memang mengenakan kemeja yang pas di tubuhnya dengan setelan rok hitam selutut. "Nah, boleh anak-anak sekarang ikut berfoto juga." Para pengasuh begitu antusias. Abi dan Mentari sudah dipersiapkan dengan begitu lucu. Bening dan Gara terlihat kompak menjalani sesi pemotretan ini. Setelah beberapa waktu, kegiatan pemotretan selesai juga. Gara melihat hasil jepretan fotografer dan nampak puas dengan hasilnya. Begitu juga dengan Bening. Bahkan Gara sudah memasang salah satu foto mereka sebagai display picture di salah satu aplikasi chatnya. "Pak Gara," panggil Safira yang tergopoh-gopoh datang ke ruang pemotretan. Gara mengerutkan kening melihat sekretarisnya yang tampak ngos-ngosan itu. Memang jarak ruangan dan tempat pemotretan cukup jauh karena Gara memakai aula gedung untuk kepentingan foto. "Kenapa kau, Safira?" tanya Gara. "Itu Pak, Bu Siva datang lagi, memaksa mau ketemu Pak Gara. Saya sudah bilang Bapak sedang sibuk, tapi dia ngotot mau tetap bertemu, bahkan sudah menunggu di ruangan Bapak." Safira menjelaskan sembari mengatur nafasnya. Gara menatap Bening. Bening membalasnya dengan tatapan yang tenang pula. "Tak apa, Mas Gara temui saja. Mungkin ada hal penting yang mau disampaikan oleh Mbak Siva." Gara nampak berpikir sesaat, tapi kemudian dia kembali melihat Bening. "Baiklah, anak-anak biarkan bersama pengasuh. Biarkan mereka pulang dulu bersama supir. Nah, Bening temani Mas ya." Bening dengan senang hati mengangguk pula. Ia mengamit mesra lengan Gara, sementara Siva mengekor di belakang mereka. "Padahal saya sudah melarangnya Pak Gara, tapi Bu Siva tetap saja ngotot," kata Safira berusaha menjelaskan tanpa diminta oleh Gara. "Biarkan saja, susah memang bicara dengan batu," sahut Gara sama kesalnya. Bening mengelus lengan suaminya itu, berusaha memberi ketenangan agar emosi Gara tidak meledak-ledak. Gara sendiri hanya bisa tersenyum kepada Bening. Dia sengaja membawa Bening serta untuk menemui Siva yang nampaknya tidak mengerti dengan penolakan yang sudah diberikannya, walau tak secara langsung itu. "Harusnya kerja profesional, tapi kalau mencampur adukan urusan pribadi, aku sudah sangat malas. Tidak akan rugi perusahaan ini kehilangan kontrak kerjasama dengan perusahaan mereka," Gara berkata dengan tegas. Bening dan Safira hanya mendengarkan saja dengan seksama. Safira sendiri juga sangat mengagumi Gara. Awal kemunculannya sebagai sekretaris dulu juga sempat ingin menggoda Gara. Tetapi ternyata Gara sungguh berbeda dengan pria lain yang mudah tergoda dengan perempuan. Semenjak itulah Safira tidak lagi meneruskan niat tidak baiknya itu. Ia tahu Gara sangat menjunjung tinggi kesetiaan, meski dia pun akhirnya tahu bahwa Bening bukanlah istri pertama Gara.
Tapi perempuan muda nan ayu itulah pelabuhan terakhir seorang Anggara Dewa. Jadi memang mustahil bagi perempuan lain jika ingin mendekati Gara dan meraih hati pria itu. Dulu juga kepada Revi dia setia, hanya saja mantan istri atasannya itu yang tidak tahu diuntung. Pada akhirnya, Gara pun menemukan cinta sebenarnya yang hanya ada pada sosok Bening, si gadis desa waktu itu. Sampai di ruangan, Safira tidak ikut masuk. Gara masih menggandeng Bening, melihat Syifa yang duduk dengan tenang bersama asistennya. Perempuan itu berbalik, senyumnya hilang ketika melihat Gara tak datang sendirian. Sudah lama menunggu. Gara profesional, berbasa-basi kepada tamu yang datang, meski kedatangannya sama sekali tidak dia harapkan. Ya, cukup lama. Syifa menjawab dengan menatap Bening sedikit angkuh. Perkenalkan, ini istriku. Syifa mengangguk, berlagak profesional dengan mengulurkan jemari kepada Bening. Bening, Mbak Syifa. Dia sudah tahu namaku rupanya. Syifa tampak tertawa dan itu terdengar menyebalkan. Bening menanggapinya dengan senyuman. Tentu, semua hal selalu Mas Gara ceritakan kepadaku, Mbak. Apa saja, dimulai dari tentang perusahaan atau orang-orang yang baru datang. Kali ini Syifa merasa sedikit tersindir. Ia menatap Bening tak suka, tapi Bening menanggapinya dengan santai. Duduklah, aku pesankan kopi lagi agar pembicaraan kita semakin lancar. Perbincangan kali ini sama sekali tidak menyenangkan. Syifa menahan gondok di hatinya, karena Gara seperti sengaja mempertontonkan kemesraannya dengan Bening. Tinggallah Maya yang malu. Lebih baik dia menjadi asisten ayah Syifa saja, karena ternyata anak atasannya itu tidak bisa profesional sama sekali. Ia akan mengusulkan agar Syifa dikembalikan saja ke Surabaya.